Halo teman-teman semua, semoga kalian sehat dan bahagia. Malam ini, kita akan ngobrol tentang sesuatu yang diam-diam sering bikin kita ragu melangkah, yaitu rasa takut gagal. Pernah nggak kamu udah semangat banget buat memulai sesuatu? Misalnya daftar kerjaan baru, mau coba buka bisnis kecil, atau sekadar mau ngomong di depan kelas atau rapat. Tapi, tiba-tiba pikiran mulai dipenuhi pertanyaan, kalau aku gagal gimana ya? Kalau ternyata aku nggak bisa, kalau orang lain malah ngejek aku. Nah, itu dia suara yang sering jadi penghalang langkah kita. Dan tahu nggak? Perasaan itu wajar banget. Kita semua pernah ada di posisi itu. Bahkan orang-orang yang terlihat percaya diri sekalipun, sebenarnya punya momen penuh rasa ragu dan takut. Bedanya, mereka belajar cara untuk mengelola rasa takut itu, bukan menghilangkannya. Karena sejujurnya, rasa takut gagal nggak bisa sepenuhnya hilang. Dia adalah bagian dari kita sebagai manusia, tapi ada satu hal yang sering kita lupakan. Bayangan kegagalan biasanya jauh lebih menakutkan daripada kenyataan yang sebenarnya. Pikiran kita suka bikin skenario paling buruk, padahal seringkali, kalaupun gagal, hidup kita tetap berjalan, kita tetap bisa bangkit, dan bahkan seringkali jadi lebih kuat dari sebelumnya. Di video ini, kita akan bahas langkah-langkah yang bisa bikin kita lebih tenang menghadapi rasa takut gagal. Jadi, yuk temenin saya sampai akhir, karena siapa tahu, obrolan malam ini bisa jadi titik awal kamu buat lebih berani melangkah. Banyak orang berhenti hanya karena gagal sekali, seolah-olah kegagalan itu adalah stempel akhir hidupnya. Padahal, gagal itu sama sekali bukan tanda game over, tapi justru bagian alami dari perjalanan menuju sesuatu yang lebih besar. Bayangin kalau setiap hal yang kamu mau langsung berhasil. Sekilas mungkin terdengar menyenangkan, tapi lama-lama pasti terasa kosong. Tanpa perjuangan, kita nggak akan bisa menghargai arti sebuah keberhasilan. Justru karena ada jatuh bangun, kita bisa merasakan manisnya berhasil. Kalau kita lihat orang-orang besar yang kita kagumi sekarang, hampir semuanya pernah gagal berkali-kali. Contohnya, Thomas Edison yang mencoba ribuan kali untuk menciptakan lampu, atau Walt Disney yang dulu pernah ditolak berkali-kali sebelum akhirnya membangun kerajaan hiburan terbesar di dunia. Mereka semua punya cerita jatuh, tapi yang bikin mereka beda adalah keberanian untuk terus melanjutkan perjalanan. Jadi, setiap kali kamu gagal, jangan buru-buru merasa bahwa itu akhir segalanya. Anggap saja, kegagalan itu seperti bab dalam sebuah buku. Mungkin bab itu penuh konflik, penuh tantangan, tapi tanpa bab itu, ceritanya nggak akan lengkap. Gagal bukan titik, tapi koma, dan setelah koma, cerita masih terus berlanjut. Rasa takut itu ibarat bayangan. Semakin kita lari, semakin besar dan menakutkan. Tapi kalau kita berani menoleh dan melihatnya, kita akan sadar kalau bayangan itu sebenarnya nggak seburuk yang kita kira. Banyak dari kita mencoba menekan rasa takut, pura-pura nggak takut, padahal dalam hati gemetar. Masalahnya, cara itu justru bikin rasa takut semakin menguasai pikiran. Kuncinya justru ada di sebaliknya. Hadapi dan kenali. Caranya sederhana. Duduk sebentar, tarik napas dalam-dalam, lalu tanya ke diri sendiri. Apa sih sebenarnya yang aku takutkan? Kadang, jawaban yang muncul bisa bikin kita sadar kalau ketakutan itu lebih banyak lahir dari pikiran kita sendiri, bukan dari kenyataan. Misalnya, takut nggak lulus ujian, padahal sudah belajar giat, atau takut ide kerjaan ditolak atasan, padahal kita sudah menyiapkan proposal sebaik mungkin. Pikiran kita suka melebih-lebihkan risiko, padahal seringkali hasilnya nggak separah itu. Setelah mengenali sumber ketakutan, kita bisa mulai mencari langkah untuk menghadapinya. Bisa dengan persiapan lebih matang, bisa dengan belajar dari orang lain, atau sekadar menenangkan diri dan menerima bahwa kita tidak bisa mengendalikan semua hal. Dengan begitu rasa takut akan berkurang, karena kita tidak lagi membiarkannya jadi monster besar dalam pikiran. Zona nyaman itu rasanya seperti duduk di sofa empuk sambil nonton film favorit. Nyaman, aman, bikin betah. Tapi kalau terlalu lama di situ, kita nggak akan kemana-mana. Banyak orang takut gagal karena enggan meninggalkan zona nyaman ini. Kita terbiasa dengan hal-hal yang bisa kita kendalikan, sehingga melangkah keluar rasanya berisiko banget. Padahal, justru di luar zona nyaman itulah kehidupan sebenarnya dimulai. Memang, keluar dari zona nyaman gak gampang, pasti ada rasa canggung, ragu, bahkan takut. Tapi coba ingat, setiap pencapaian besar dalam hidup biasanya terjadi ketika kita berani mengambil langkah pertama yang bikin gak nyaman. Entah itu ngomong di depan banyak orang, mencoba peluang bisnis baru,
atau bahkan sekadar berkenalan dengan orang asing. Setiap kali kita berani menantang diri, kita membuka pintu untuk pengalaman baru. Dan pengalaman itulah yang memperkaya kita, bikin kita lebih tangguh, dan tentu saja bikin kita makin siap menghadapi kemungkinan gagal. Salah satu jebakan terbesar dalam hidup adalah terlalu fokus pada hasil akhir. Kita kepengen cepat-cepat berhasil, cepat-cepat sampai di tujuan. Dan ketika hasil nggak sesuai harapan, kita langsung merasa gagal total. Padahal, hidup bukan cuma soal garis finish. Hidup itu perjalanan panjang, yang penuh warna. Proses yang kita jalani jauh lebih penting daripada hasil akhirnya. Lewat proses itulah kita belajar, kita tumbuh, dan kita menemukan makna sebenarnya dari usaha. Coba bayangin, seorang pelari maraton. Kalau dia cuma fokus pada garis finish, setiap langkah akan terasa berat, karena pikirannya cuma tertuju pada berapa jauh lagi harus ditempuh. Tapi kalau dia menikmati setiap langkah, setiap hembusan napas, dan setiap detik yang berjalan, perjalanannya akan terasa lebih ringan dan bermakna. Begitu juga dengan kita. Kalau kita bisa menikmati setiap proses meski ada gagal di dalamnya, hidup akan terasa lebih membahagiakan. Dan ketika akhirnya berhasil, rasanya akan jauh lebih manis. Karena kita benar-benar melewati proses itu dengan sepenuh hati. Kita sering berpikir harus kuat sendiri, harus menanggung semua ketakutan seorang diri. Padahal, kenyataannya nggak ada yang bisa bertahan sendirian. Semua orang butuh dukungan. Minta bantuan bukan berarti kita lemah. Justru itu tanda bahwa kita cukup berani untuk jujur mengakui bahwa kita butuh orang lain. Dukungan bisa datang dari mana saja. Teman dekat yang mau mendengarkan, keluarga yang selalu ada, mentor yang bisa memberi arahan. Bahkan komunitas yang punya pengalaman serupa. Kadang, hanya dengan cerita, beban kita terasa lebih ringan. Orang lain juga bisa ngasih perspektif yang gak kepikiran sebelumnya. Mereka bisa kasih motivasi, atau bahkan solusi praktis yang mungkin kita lewatkan. Jadi, jangan sungkan untuk membuka diri. Perjalanan ini lebih mudah kalau kita saling menguatkan. Ingat, hidup bukan lomba individual. Kita semua bisa saling menopang dan berjalan bareng. Rasa takut gagal akan lebih mudah dikalahkan kalau kita punya satu hal ini, komitmen. Komitmen artinya janji pada diri sendiri bahwa kita akan terus melangkah, apapun yang terjadi. Komitmen membuat kita bertahan ketika semangat mulai turun. Komitmen yang mengingatkan kita untuk bangkit lagi ketika terjatuh. Dan komitmen pula yang menjaga kita supaya nggak menyerah hanya karena jalan terasa sulit. Kalau kamu punya tujuan besar, tulis dan jadikan itu pengingat setiap hari. Katakan ke diri sendiri, aku boleh gagal, tapi aku nggak akan berhenti. Dengan cara ini, kegagalan bukan lagi akhir, melainkan bagian dari perjalanan. Orang yang berkomitmen tahu bahwa kesuksesan sejati bukan diukur dari berapa kali mereka berhasil, tapi dari berapa kali mereka bangkit setelah gagal. Nah, teman-teman, kita sudah bahas banyak hal malam ini tentang bagaimana menghadapi rasa takut gagal. Intinya sederhana, takut itu wajar, semua orang merasakannya, tapi jangan sampai rasa takut itu mengendalikan kita. Kalau kita bisa menerima kegagalan sebagai proses, menghadapi rasa takut dengan berani, keluar dari zona nyaman, menikmati perjalanan, meminta dukungan, dan tetap berkomitmen pada diri sendiri, maka nggak ada lagi yang bisa benar-benar menghentikan langkah kita. Ingat, hidup ini bukan tentang seberapa sering kita jatuh, tapi tentang seberapa sering kita bangkit. Jadi, mulai sekarang, hadapi ketakutanmu, ambil langkah pertamamu, dan percaya bahwa setiap usaha punya nilai. Meski hasilnya nggak selalu sempurna. Terima kasih sudah nemenin saya ngobrol sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau kamu merasa video ini bermanfaat. Dan kalau kamu punya pengalaman tentang cara menghadapi rasa takut gagal, tulis di kolom komentar. Siapa tahu, cerita kamu bisa jadi inspirasi buat yang lain. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, jangan takut gagal, dan terus melangkah ke depan.